Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada soal-soal pretest PPG Guru SD yang kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2023 ini. Untuk mendapatkan kisi-kisi Bapak Ibu, silahkan kunjungi saja ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan bimbel untuk Bapak Ibu. Untuk mengecek bimbelnya, silahkan klik link di deskripsi yang kita sediakan. Baik, kita bedah saja untuk kisi-kisi 13 pada indikator 13 ini. Baik, yang paling kiri ini adalah kisi-kisi, kemudian yang ini adalah indikator. Memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal yang terkait bagaimana cara memberikan penghargaan, hukuman yang disesuaikan dengan tata tertib yang ada di sekolah. Itulah soal yang akan diberikan oleh Bapak Ibu. Kedengarannya sangat mudah ya. Baik, kita akan bahas dulu terkait dengan pemberian hukuman dan juga penghargaan pada siswa. Penghargaan atau bisa disebut juga dengan reward merupakan alat pendidikan yang menyenangkan. Reward juga dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Oke, reward itu sebaiknya bisa membuat siswa untuk belajar lebih baik lagi. Contoh konkret reward yaitu seperti pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak. Seorang guru hendaknya merespon apa yang dilakukan siswa dengan memberi pujian yang mendidik, memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak apabila siswa telah melakukan sesuatu yang baik atau telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu atau tercapainya sebuah target. Nah, ketika siswa Bapak Ibu itu sudah melakukan sesuatu yang baik, sudah bisa mengerjakan tugasnya, maka Bapak Ibu sebaiknya berikan dia reward atau penghargaan. Bentuk reward itu sederhana Bapak Ibu. Dengan kata-kata siswa itu sudah bangga, oh bagus sekali. Nah, itu bentuk reward juga. Misalkan dengan kata cerdas, dengan kata kamu pintar, itu merupakan sebuah reward kepada siswa. Itu akan membuat siswa semakin bangga dan akan semakin termotivasi untuk belajar, Bapak Ibu. Baik, itu sedikit tentang reward. Kemudian kita akan bahas terkait dengan hukuman atau punishment. Adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Nah, di dalam memberikan hukuman juga Bapak Ibu harus berbentuk edukatif. Apa itu edukatif? Yaitu mendidik. Nah, hukuman juga digunakan sebagai alat pendidikan di sini artinya ya, sehingga hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik, bukan malah memasung kreativitas siswa, bukan malah membuat siswa tersebut tidak bisa berkreativitas, tidak bisa memunculkan ide-ide, tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, hukuman itu harus edukatif. Oke, menurut Fajar tahun 2005, hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Sudah jelas sekali bahwa hukuman itu untuk bersifat pedagogis dan untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik itu menurut Fajar. Berdasarkan pengertian di atas, punishment yang diberikan bukan untuk balas dendam kepada siswa, melainkan untuk memperbaiki tingkah laku siswa yang kurang baik ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan motivasi belajar siswa. Contoh konkret punishment yaitu seperti menasehati, memberi arahan, melarang melakukan sesuatu, menegur, membentak, memukul tidak keras, bahkan meminta wali murid memberi sanksi. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk hukuman, tetapi ditekankan lagi bahwa hukuman harus
bersifat pedagogis, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Baik, sekarang kita akan bahas soalnya Bapak Ibu. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mendapatkan e-book soal pretest PPG Guru SD, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Untuk harganya nanti akan kita berikan. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah titik-titik. Apakah A. Membantu siswa melakukan introspeksi diri, B. Menjadi siswa untuk tidak merendah diri, C. Membantu siswa mengabaikan kekurangannya, D. Menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat, E. Membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Baik, kita akan analisis soalnya di sini dulu Bapak Ibu, baru kita akan pilih jawaban yang tepat sesuai dengan hasil analisis soal kita. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah, nah, di sini sudah jelas pertanyaannya yaitu apa pengaruh positif pujian tersebut? Apakah A. Membantu siswa melakukan introspeksi diri? Oke, yang A kita simpan dulu Bapak Ibu untuk jawabannya. Kemudian yang B, menjadi siswa untuk tidak merendah diri. Nah, yang B kita eliminasi Bapak Ibu. Kenapa kita eliminasi? Ya, menjadi siswa untuk tidak merendah diri. Nah, yang kita berikan di sini adalah pujian Bapak Ibu. Nah, kalau pujian itu kan tidak untuk merendah diri ya. Bukan itu tujuannya. Tujuan dari memberikan pujian adalah agar siswa itu bisa lebih giat lagi untuk belajar. Bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang C, membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Nah, yang C juga salah Bapak Ibu, bahwa tujuan dari memberikan pujian itu bukan untuk membantu siswa mengabaikan kekurangannya. Ya, jadi ini bukan ya. Kemudian D, menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat lagi. Nah, yang D kita simpan juga Bapak Ibu. Kemudian yang E, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Ini juga bukan, karena yang ditanyakan adalah terkait dengan pujian. Pengaruh pujian itu apa sih? Nah, itulah yang ditanyakan, bukan yang lain. Fokus pada pertanyaannya dan narasi soal yang diberikan. Baik, jika diberikan pilihan A dan D, kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Pujian itu harus bisa menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat lagi. Jadi yang A salah. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Guru memberi teguran kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya. Maka dalam pemberian hukuman tersebut yang harus diperhatikan adalah titik-titik. Apakah A. Menakuti siswa, B. Membuat siswa takut pada guru, C. Memberi arahan, D. Menghukum karena benci. Baik Bapak Ibu, kita akan analisis soalnya baru kita jawab. Seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Guru memberikan teguran kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya. Maka dalam pemberian hukuman tersebut yang harus diperhatikan adalah titik-titik. Nah, ketika kita sebagai guru memberikan hukuman kepada siswa kita, apa yang perlu kita perhatikan di sana? Oke, A. Menakuti siswa. Tentu, ketika memberikan hukuman kepada siswa, jangan sampai hukuman tersebut menakuti siswa. Kenapa? Karena hukuman itu harus sifatnya pedagogis, Bapak Ibu ya. Pedagogis. Apa itu pedagogis? Yaitu yang bisa memperbaiki siswa dan selain memperbaiki dan mendidik
siswa. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam memberikan hukuman, ya. Yang B membuat siswa takut, apalagi yang B itu otomatis salah. Jangan sampai keinginan kita agar siswa itu nurut pada kita, diam, mau belajar, tetapi di dalam batinnya itu ada rasa takut. Nah, itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Karena siswa itu jangan sampai diberikan rasa yang tidak nyaman ketika belajar. Jadi ketika belajar seharusnya siswa itu diberikan rasa kenyamanan di dalam mendidik, bukan malah membuat siswa itu takut kepada gurunya. Yang C memberi arahan. Nah, yang C ini adalah kita simpan. Yang D menghukum karena benci, apalagi kalau menghukum karena benci itu bukan sifat seorang guru. Jadi jawabannya tepat di sini adalah memberi arahan. Jadi ketika kita memberikan hukuman, hukuman itu harus memberi arahan. Arahan. Baik, Bapak Ibu yang berminat untuk membeli e-book silahkan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Oke, kalau ada soal seperti ini, kita langsung saja baca pertanyaannya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan pemberian hukuman kepada siswa pada pembelajaran adalah titik-titik. Apakah 123, 234, 134, 345? Baik, kita akan pilih jawabannya, Bapak Ibu. Oke, yang ditanyakan di sini adalah yang sesuai dengan pemberian hukuman kepada siswa pada pembelajaran adalah titik-titik. Ingat-ingat bahwa hukuman itu harus bersifat pedagogis, ya, bersifat pedagogis. Kemudian, bersifat pedagogis itu artinya bisa memperbaiki siswa, dan juga mendidik siswa. Dan juga mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Oke. Ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan e-book yang kami sediakan di sebelah kanan, silakan Bapak Ibu hubungi kami di 081803 358-023. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kita lihat mana pilihan jawaban yang tepat. Hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis. Oke, yang satu tepat. Kemudian yang kedua, untuk mengancam siswa agar takut pada guru. Yang dua salah. Jadi yang ada jawaban dua di sini salah, yang A, B itu otomatis salah. Sekarang pilihan jawabannya di antara C dan D. Sepertinya yang benar adalah yang C ya. Oke, coba kita lihat. Untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik, nah yang ini tepat. Dapat memberikan motivasi pada siswa, membuat siswa tidak berani berkomunikasi, yang tepat adalah 4 dan yang salah adalah 5. Jadi jawabannya yang tepat adalah 1, 3, dan 4, yaitu C. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.